Pernah nggak sih lihat data isinya angka semua terus pusing sendiri? Tenang, hari ini kita bakal ubah semua angka-angka ribet itu jadi cerita yang gampang banget dimengerti. Oke, kita mulai ya. Pernah kan ngerasa kayak tenggelam di lautan angka? Nah, persis kayak gini. Data tuh ada di mana-mana. Tapi, terus gunanya apa? Apa artinya? Gimana kalau aku bilang sebenarnya ada loh alat-alat keren yang bisa merapikan semua kekacauan itu. Alat-alat yang bisa mengubah deretan angka yang bikin pusing jadi sebuah gambar yang jelas. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kenalan sama 3 senjata utama buat visualisasi data. 3 jenis grafik dasar yang bisa bantu kita ngintip pola-pola yang sembunyi di balik angka. Oke, yang pertama kita mulai dari histogram. Anggap aja ini tuh kayak pondasinya, blok bangunan paling dasar buat memahami data. Lewat histogram, kita bisa langsung lihat sebaran frekuensi data dengan cara yang paling gampang dicerna. Intinya gini, histogram itu pakai batang-batang, ya kan? Buat nunjukin seberapa sering sih sebuah nilai muncul. Nah, yang penting banget buat diingat, antar batangnya itu nggak ada celah, nempel semua. Kenapa? Soalnya datanya itu nyambung, berkelanjutan. Jadi satu kelompok nilai langsung lanjut ke kelompok berikutnya. Biar kebayang, yuk kita lihat contoh langsungnya. Coba bayangin kita punya data nilai ujian dari 30 orang siswa. Nah, ini dia datanya. Masih dalam bentuk tabel. Coba deh liatin sebentar. Bisa langsung kelihatan nggak nilai mana yang paling banyak didapat siswa? Atau gimana sebarannya? Agak mikir ya? Nah, sekarang ayo kita sulap tabel ini jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dibaca. Tada! Kelihatan banget kan bedanya? Ini dia cerita di balik nilai-nilai tadi. Kita bisa langsung lihat, wih ternyata nilai 5 dan 6 itu yang paling banyak dapat. Terus nilai 3 sama 9 yang paling jarang. Jauh lebih cepat ngertinya kan, daripada liatin tabel kan? Bikinnya juga gampang kok, logis banget loh. Pertama, kita siapin sumbu X buat nilainya, dan sumbu Y buat frekuensinya, atau jumlah siswanya. Abis itu tinggal gambar aja deh batangnya, tingginya sesuaiin sama frekuensi masing-masing nilai. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Oke, jadi histogram ini udah oke banget buat ngasih gambaran dasar. Tapi gimana kalau kita pengen lihat bentuk sebarannya lebih jelas lagi? Atau mungkin kita mau bandingin sama data kelas lain? Nah, dari histogram inilah kita bisa lanjut ke alat visualisasi berikutnya. Oke, selanjutnya kita kenalan sama yang namanya poligon frekuensi. Kita lihat yuk gimana cara bikinnya dari histogram yang tadi. Konsepnya simple banget. Jadi bayangin histogram tadi, nah kita nggak pakai batangnya lagi, tapi kita kasih titik tepat di tengah-tengah puncak setiap batang. Udah? Kalau udah, tinggal kita sambungin aja semua titik itu pakai satu garis. Hasilnya, kita jadi dapat gambaran yang lebih halus tentang bentuk distribusinya. Kelihatan kan, naik turunnya frekuensi itu jadi kayak kontur pegunungan. Kita bisa lihat mana puncaknya, mana lembahnya, jadi lebih dinamis gitu. Oke, kita udah tahu frekuensi tiap nilai. Tapi, gimana kalau pertanyaannya beda? Bukan berapa siswa yang dapat nilai 7, tapi berapa banyak siswa yang dapat nilai 7 ke bawah. Nah, untuk pertanyaan kayak gitu, jagoannya adalah OGIF. OGIF ini ceritanya tentang frekuensi kumulatif. Maksudnya apa? Gampangnya, ini adalah grafik total berjalan. Jadi kita nggak cuma lihat berapa siswa yang dapat nilai 5, tapi kita lihat berapa siswa yang dapat nilai 5 dan semua nilai di bawahnya. Ini soal akumulasi. OGIF ini ada 2 macam. Ada OGIF kurang dari, yang kurvanya selalu naik. Ini buat jawab pertanyaan kayak, berapa sih siswa yang nilainya 6 atau kurang dari 6? Terus ada juga OGIF lebih dari, yang kurvanya malah turun. Ini buat jawab, berapa siswa yang nilainya 6 atau lebih. Jadi dua-duanya ngasih kita cerita yang beda, tapi saling melengkapi. Oke, sekarang kita udah punya 3 senjata keren. Histogram, poligon, sama OGIF. Pertanyaannya, kapan kita pakai yang mana? Gampangnya gini, semua tergantung cerita apa yang pengen kamu sampaikan. Kalau cuma mau lihat bentuk distribusi dari satu set data, pakai histogram. Kalau mau bandingin bentuk distribusi 2 data atau lebih dalam satu gambar, poligon frekuensi jagonya. Nah, kalau kamu butuh tahu soal total kumulatif, misalnya mau cari median atau berapa persen sih siswa yang nilainya di atas KKM, pilihannya udah pasti OGIF. Dan yang keren, setiap grafik yang kita buat itu nggak cuma ngasih jawaban loh, tapi justru memancing pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih dalam. Dari sekedar nilai mana yang paling banyak, jadi, loh,
kok distribusinya bisa kayak gini ya? Kenapa? Nah, inilah awal dari petualangan kita dalam memahami data. Jadi, intinya apa? Visualisasi data itu bukan cuma soal bikin grafik yang kelihatan cantik, bukan. Ini soal membongkar cerita yang selama ini terkunci di dalam deretan angka. Inilah yang paling penting. Sekarang kalian gak cuma ngelihat angka sebagai angka, kalian sekarang punya kunci buat ngebuka cerita di baliknya. Jadi coba deh ambil data apa aja yang ada di sekitar kalian, skor tim favorit, data pengeluaran bulanan, apapun. Dan mulailah bertanya, kira-kira cerita apa ya yang tersembunyi di dalamnya?